Selamat malam teman-teman semua. Malam, Bang. Khususnya kepada Dengsi, anak-anak, dan keluarga besar Panggabean dan keluarga besar Utapea ya. Kadang-kadang agak susah juga mau bicara apa, tapi secara emosional mungkin lebih cocok karena ini adalah yang lebih menyentuh karena Dengsi ada seorang ibu, mungkin Marlina, tapi ya karena kita dari sisi yang berbeda mungkin dilihatnya, jadi ya inilah. Perkenankanlah, mungkin saya sebenarnya teman-teman yang lain juga mungkin bisa melihat yang lebih banyak lagi, tapi perkenalkan saya untuk mengenang sahabat kita, teman kita, Henry Panggabean ini. Saya coba share sedikit tentang ada PowerPoint. Saya harap saya tidak mengganggu ya. Kalau tidak mengganggu dan bisa ada share di sini, saya coba share, mudah-mudahan bisa. Secara emosional, kira-kira agak lebih dekat dengan Henry. Sebenarnya kami sudah cukup lama juga, tapi mau saya secara emosional, satu adalah ketika dia mengunjungi ketika ibu saya meninggal tahun 2004 di Bandar Lampung. Karena dari situ lebih banyak kami berbicara relation, tentang hubungan-hubungan, dan rupanya kami berasal dari dibesarkan, mungkin berasal ya, dibesarkan di daerah yang sama, yaitu daerah penghasil minyak di Sumatera Selatan. Saya kalau Henry di daerah Prabu Mulih, di situ ada kota Prabu Mulih. Saya lebih kecil lagi, sekitar 40 km sebelah barat daripada Prabu Mulih, yaitu ada kata Talangubi Pendopo. Nah, memang saya lebih tua, hampir 10 tahun dengan 7 tahun lah dengan Henry. Tapi ini kami dari lebih daerah kecil, kemudian juga jauh dari kota besar pada saat itu, yaitu Palembang. Nah, kebetulan yang saya bilang emosional juga karena ibunya Henry kebetulan bermarga Huta Barat. Nah, saya juga bermarga Huta Barat. Jadi dari situ sedikit sedikit emosionalnya, sedikit menyentuh. Dan pada saat dia, orang tua saya, mama saya meninggal 2004, kami ngobrol sana ngobrol sini, terbetik juga bahwa sebenarnya orang tua Henry itu bapaknya meninggal dan dikubur di Bandar Lampung. Sesuatu yang di Bandar Lampung. Nah, dari situ ngobrol sana, ngobrol sini, kerinduan keluarga besar, untuk coba mencari di mana sih kuburannya. Kemudian kan saya coba infokan ke orang tua saya. Kemudian ada juga waktu itu masih hidup almarhum Jody Siahaan, ada Lydia, ngobrol-ngobrol lah kita. Sebenarnya kalau kita mau cari ya bisa, kemungkinan bisa dapat di mana dikuburnya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi di situ satu hal yang secara emosional semakin hari semakin dekat dengan beliau. Tapi satu hal yang menarik dari Henry saya yang bisa tangkap, yang bisa saya lihat adalah kemauan belajar yang luar biasa. Di tengah-tengah kesibukannya, dia luar biasa, saya bilang, karena dia ngambil 3 gelar. Pertama, S2 di bidang keuangan dari Universitas Trisakti, ketika dia kerja di SCBD, di Sekuritas. Di tengah-tengah kesibukannya dan kerelaan untuk melayani dan lain sebagainya, dia selesaikanlah S2. Tiba-tiba dia pada saat itu PA lagi, kita ngobrol-ngobrol, Bang, saya lagi ngambil S1 hukum katanya. S1 hukum, saya juga langsung sedikit bingung dikit. S1 hukum, jalurnya apa gitu. Tapi ngobrol-ngobrol kami persiapan pensiun. Sebenarnya dibilang kalau kita kombinasikan antara bidang keuangan dengan bidang hukum, setelah pensiun ini mungkin sesuatu peluang yang ya bisalah untuk pensiun nantinya. Nah itu. Kemudian setelah dia pindah lagi di Pelindo 2, ngambil lagi MBA tentang kepelabuhan.
Jadi saya lihat di situ semangat belajarnya yang luar biasa dan dia dapat selesaikan walaupun kita tahu mungkin waktunya luar biasa dan istirahatnya mungkin sangat sedikit ya. Dan itu mungkin mempengaruhi juga pada keluarga, Dengsi, Lydia, dan Rahel. Tapi pelajaran bagi saya sendiri ketika dia pas di Trisakti, saya mau belajar sebenarnya ngambil S2 Trisakti di bidang saya, tapi setelah lihat-lihat situasi kok kayaknya kemauannya kurang dan apa namanya ya, greget saya agak kurang untuk mengambil S2, jadi ya agak kurang. Jadi di sini saya belajar teladan dari Henry untuk belajar dan belajar. Nah, berikutnya adalah ini ada dua suasana kami ketika pemahaman Alkitab bersama dengan keluarga Henry, dan di sebelah kiri ini sebenarnya akhir tahun lalu ketika kami sama-sama ini di rumah, saya yakin ini di rumah Henry waktu itu kita PA bersama, dan selalu ada keceriaan, kemudian ketika kami PA saling menyentuh satu sama lain, dan biasanya di akhir ya selalulah foto begitu. Jadi kami bersyukur untuk kesehatiannya, untuk teladannya, untuk dorongannya untuk kita semua, dan dalam kita mengenal Tuhan melalui pemahaman Alkitab. Memang seperti biasa lah teman-teman ya, kalau pemahaman Alkitab kadang-kadang kita waktunya kita sebut 1 jam, 2 jam, akhirnya karena cerita ke sana kemari molor sampai bisa 3-4 jam, kadang-kadang karena kami pulang mulainya malam, kadang-kadang ya kita selesai hampir tengah malam. Jadi ya bersyukur untuk kesetiaan teman-teman semua untuk kita sama-sama belajar mengenal Tuhan. Foto di sebelah kanan sebenarnya adalah kegiatan kami di rumah keluarga Edu dan Indah. Terima kasih banyak untuk hospitality atau juga keramah tamahan Edu dan Indah menerima kami dalam persoalan doa. Kami tahu bahwa Henry bekerja itu luar biasa, tapi kita mulai persoalan doa itu jam 8 malam. Kami rencananya ya paling 1 jam selesai. Tapi kenyataannya kita datang jam 8, ketemu juga beberapa teman, akhirnya bisa 8.30, jam 9 kita mulai doa dan sebagainya. Satu yang saya lihat dari dia ketika dia bercerita, ada gembira ya, ada cerita gembira walaupun mungkin itu beban, tapi ada satu seolah-olah keceriaan di dalam bercerita itu, di dalam beban-beban itu membuat kita juga suasana jadi riang di dalam persekutuan doa kita. Jadi di situ ada pisang, biasanya terkenal dengan pisang goreng dibikin oleh Bu Indah. Jadi bersyukur kita untuk hadirannya bersama-sama dan kita dan keteladanan ini saya pikir saya belajar di tengah-tengah kesibukan sama seperti mungkin kesaksian yang lain, bahwa kita bersama-sama dengan teman, dengan ini dikuatkan satu dengan yang lain. Nah, slide berikutnya ini adalah sebenarnya PA kami terakhir secara online. Nah, dia menyediakan sebagai host, yaitu di Zoom. Nah, tanggal 25 Juli yang lalu. Sebenarnya dia ada di Medan, yang memimpin host sebagai host ya untuk kita punya Zoom-nya. Dia ada di apartemen tapi masih di lobi di ruang bisnis karena di apartemennya belum ada wifi, jadi dia di bawah, dia memimpin kita. Nah, Dengsi kayaknya masih di Jakarta atau di Bandung waktu itu ya, mungkin masih Jakarta kali. Ya kita berbagi di sini. Dan kita tahu juga habis dari tanggal 25 mereka liburan di Bandung, kemudian dari Bandung dia ke Medan. Di Medan kami sebenarnya agak kaget dan juga sedih ketika dia membuat di WA kelompok PA, selamat pagi Bang dan kawan-kawan, dia bilang bahwa itu tanggal 7 Agustus. Sementara tesnya mungkin tanggal 5 kali ya, hari Rabu. Tanggal 7 Agustus dia bilang selamat pagi, tolong doakan karena hasil tes saya positif. Nah, langsung dikatakan mari untuk tolong doakan. Satu hal, dia positif. Dia bercerita banyak mengenai sakitnya, mengenai apa yang didapatnya. Kenapa? Dia bilang, saya berbagi supaya kita semua
aware, dan saya ingin ada pendapat dari teman kita dalam satu kelompok, yaitu ada Ita Nenggolan, keponakannya Sadi Nenggolan, seorang pakar di bidang biologi yang mungkin banyak mengerti tentang virus ini. Dari situ mereka bisa diskusi lebih dalam. Dan memang ketika kita hanya baca sesuatu, kalau saya memang karena nggak begitu mengerti tentang COVID, beberapa istilah-istilah teknisnya bisa diterangkan oleh Ita secara lebih baik. Dan kami dia minta memang tolong doakan supaya virus ini keluar dari tubuh. Dan kami bersama-sama berkomitmen dalam satu kelompok untuk mendoakan dia. Sampai dia juga pada pertengahan Agustus, saya ingin share lagi bagaimana kondisinya. Sungguh luar biasa, dibilang agak sedikit sakit, karena ketika dia bergerak sedikit ke kiri atau ke kanan, dia bilang ada paru-parunya seperti didesak, sehingga dia susah untuk bernafas. Jadi itulah, tapi tetap dia katakan, mari kita berdoa. Nah, jadi ini juga kita share ke teman-teman, saya pikir juga kepada, dia juga pasti minta kepada Mas Tio dan teman-teman yang lain, ya, di tim REK, mendoakan bersama-sama. Tapi di tanggal 30 Agustus, kita tahu bahwa dia datang kepada Sang Pemilik kehidupan ini, Yesus, pada Minggu subuh. Jadi kita berdoa, tapi Tuhan menjawab, dan dia memiliki maksud yang kadang-kadang mungkin kita tidak mengerti, tapi dia lebih tahu akan Henry, sahabat kita. Jadi selamat jalan teman, sahabat kita Henry Panggabean, dan juga kepada Dengsi dan anak-anak dan keluarga besar, ya, biarlah Tuhan yang sumber kehidupan itu memberikan pengertian, memberikan damai sejahtera kepada kita semua, terlebih kepada keluarga yang ditinggalkan Henry. Sekian dari kami, selamat malam. Silakan, Rudi. Bang Marihot. Ya. Terima kasih Bang Marihot sudah mewakili hati kita semua, mengungkapkan apa yang ada dalam kesedihan dan kegundahan hati kita, tapi juga sekaligus mengenang kembali tentang perjalanan hidup yang luar biasa dari Henry. Tadi ada beberapa catatan yang baik. Di tengah kesibukan, ada jam 8 malam, jam setengah 9 malam, masih bersemangat, luar biasa. Sekolah, kegiatan studi, wah. Kita banyak belajar dari inspirasi-inspirasi yang diberikan oleh Henry.